Pagi hari ini ketika saya berdoa, saudara, saya ditaruhkan untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul sikap yang benar kepada Tuhan. Sikap yang benar kepada Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, sikap yang benar kepada Tuhan. Kalau dikatakan sikap yang benar kepada Tuhan, berarti ada sikap yang tidak benar kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, dasar daripada apa yang saya ingin sampaikan ketika saya berdoa, tiba-tiba saya diingatkan sudah akan satu peristiwa, satu kejadian. Ya, kalau kita baca di Alkitab itu, bagaimana satu ketika Daud itu karena kasihnya kepada Tuhan, dia ingin memindahkan tabut Allah yang sempat direbut oleh bangsa Filistin itu dan tidak diperhatikan pada waktu zaman Saul, saudara. Tabut Allah yang padahal itu merupakan satu gambaran, satu representatif, satu gambaran kehadiran Allah. Dan pada waktu zaman Saul itu tidak diperhatikan. Jadi pada waktu itu Daud dengan kasihnya dia katakan, pada zaman Saul ini tabut ini tidak diperhatikan dan saya akan buatkan satu tempat yang khusus, yang spesial supaya tabut ini dipindahkan ke sana dan akan dipelihara ke sana. Namun saudara, pada waktu itu Daud itu agak lupa, ya, dia tidak ingat, sehingga tabut itu pada waktu mau dipindahkan ditaruhlah di atas satu pedati, saudara. Ya, pedati itu satu gerobak yang ditarik oleh lembu, dan pedati itu baru bagus, saudara, ya, sudah dipersiapkan dengan baik, dan tabut Allah ini diangkat, dibawa, ditaruh di sana, lalu berjalan dengan pedati itu untuk dibawa ke tempat yang disiapkan oleh Daud. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ketika dalam perjalanan ke tempat yang Tuhan atau Daud siapkan untuk Tuhan ini, tiba-tiba di tengah jalan pedati itu oleng. Ya, si lembunya mungkin tersandung batu begitu, akhirnya tiba-tiba oleng dan tabut Allah ini tergelincir dan mau jatuh. Dan pada waktu tabut Allah yang mau tergelincir jatuh itu, di belakang tabut Allah itu ada seorang yang bernama Usa. Usa ini adalah seorang anak Imam Abinadab. Dia pegang tabut Allah itu karena dia mau jaga supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Pada waktu dia pegang tabut Allah itu, saudara, tiba-tiba Tuhan menyambar dia. Sepertinya Tuhan marah, saudara. Dan akhirnya Usa itu mati. Dan Daud pada waktu itu sempat marah sama Tuhan. Ya, kenapa kok Usa yang pada waktu itu mau menjaga tabut Allah yang mau jatuh itu disambar Tuhan mati. Usa itu mati bukan ketiban tabut Allah, tapi memang betul-betul disambar oleh Tuhan. Mati. Tapi karena Daud seorang yang selalu ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dalam setiap keadaan Daud itu selalu tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa Usa kok Tuhan sambar? Padahal ini kan dalam perjalanan, saudara, untuk ke tempat yang aku sediakan. Tapi pada waktu itu Daud nggak berani, saudara. Dia nggak bilang, oh kalau gitu oke, ganti yang jagain, mari kita jalanin lagi tabut ini dengan pedati ini, lalu kita sampai kepada tempat yang aku sudah siapkan. Dia nggak begitu, saudara. Dia malah peka-peka sama Tuhan. Dia coba tanya sama Tuhan, dia bilang begini, Tuhan kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi dia nggak berani lanjutin, saudara. Waktu dia nggak berani lanjutin, dia mau tanya sama Tuhan. Nah, saya pikir kita perlu belajar dari Daud, saudara. Ya, dalam setiap keadaan itu kita harus melihat, ya, apa sih maksudnya Tuhan dengan kejadian seperti ini. Ya, kadang-kadang mungkin kita, wah, nyalahin orang-orang. Ini sih tadi batu siapa yang taruh di sini sehingga si lembu ini tersandung. Atau mungkin Usa itu yang gak hati-hati sampai dia seolah-olah matinya itu ketiban tabut Allah gitu ya. Terus banyak hal-hal kesalahan. Tapi Daud tidak. Dan dia peka-peka. Dan karena dia tidak berani melanjutkan, dia titipkan tabut Allah ini kepada seorang yang bernama Obed Edom, saudara. Nah, di rumah Obed Edom, ya kita tahu bahwa Obed Edom atau seorang yang dititipkan tabut Allah yang telah memberikan atau memberikan dampak yang negatif kepada Usa, yang bikin mati Usa, tentunya pada waktu dititipkan ke rumah Obed Edom pasti bilang sama anak-anaknya, mungkin sama istrinya, kamu jangan main-main ya sama tabut Allah ini.
kamu harus hormati, kamu harus bersikap benar. Karena si Usai itu mati gara-gara menyentuh tabut Allah itu. Ya. Nah saudara, singkat cerita akhirnya Daud juga bertanya, nggak dapat jawaban dari Tuhan. Seorang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, kalau dia belum dapat jawaban dari Tuhan, dia nggak akan lakukan, saudara. Ya. Kita harus belajar juga dari Daud seperti ini. Jadi dia berdoa, Tuhan kenapa, apa saya lanjutin? Dia nggak berani lanjutin, saudara. Karena pasti ada maksud, ada hal yang Tuhan hambat. Dan singkat cerita, saudara, 3 bulan tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Dan di rumah Obed-Edom 3 bulan itu, ternyata Obed-Edom diberkati. Dan akhirnya sampailah berita itu kepada Daud. Ya mungkin ada orang bilang, Pak Daud itu luar biasa loh. Tabut Allah yang disentuh sama Usai itu, Usanya mati. Tapi di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Obed-Edom itu diberkati berlimpah-limpah. Wah Daud pikir, kenapa bisa begitu ya? There must be something wrong. Kalau misalnya tabut Allah yang sama, ya kehadiran Allah yang sama. Di satu sisi bisa membuat kematian dan bisa membuat celaka. Tapi di sisi lain bisa memberkati. Apa yang menjadi masalah? Saudara tentunya saya sangat yakin meskipun di Alkitab itu tidak dituliskan. Saudara. Daud menangkap begini, pasti si Obed-Edom ini bersikap benar terhadap tabut Allah itu. Bersikap benar terhadap kehadiran Tuhan pada saat itu. Dia sangat hati-hati, dia sangat hormat, dia sangat menjaga supaya kehadiran Tuhan itu tidak disepelekan. Lalu dia mulai menangkap, saudara. Oh, berarti ada sesuatu yang salah dari caraku membawa tabut itu. Kenapa, saudara? Karena tabut itu yang dibawa pedati seperti kayak barang, saudara. Sepertinya begini, bawa nih tabut ini, pindahin, naik ke atas pedati ini, ya bawa ke sana, seperti kayak barang. Ya, enggak ada, walaupun Daud itu mungkin ada upacara, tetapi itu seperti barang, saudara. Dan ternyata Daud menemukan, saudara, bahwa tabut Allah itu tidak boleh ditaruh di pedati, tapi tabut Allah itu harus dihormati sedemikian rupa dan harus diusung oleh 4 orang. Ya, diusung. Ya, dihormati sedemikian rupa. Pada waktu saya membaca hal ini, saudara, saya tiba-tiba diingatkan. Iya ya, cuman sikap kepada Tuhan itu bisa membawa dampak positif atau negatif bagi kehidupan kita. Karena itu saudara, hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya bagaimana kita harus punya sikap yang benar kepada Tuhan. Kadang-kadang tanpa kita sadar, saudara, kehidupan kita saat ini itu adalah hasil daripada sikap kita kepada Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, saudara, bahwa kita tidak bersikap benar kepada Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita belajar untuk bisa bersikap benar kepada Tuhan. Yang mau bersikap benar kepada Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita akan mengalami hal yang baik, yang indah, yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, kita harus tahu apa sih sikap kepada Tuhan itu apa? Sikap kepada Tuhan adalah bagaimana kita berespons kepada Tuhan terhadap pribadinya, terhadap firman-Nya, terhadap perbuatannya, saudara. Sangat sederhana. Bagaimana kita berespons kepada Tuhan, terhadap pribadi Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap perbuatan Tuhan. Ya, pribadi Tuhan itu ya kita mesti kenal pribadinya, bagaimana kita meresponinya. Firman-Nya itu adalah firman yang tertulis, yang disampaikan, yang kita dengar, yang kita terima. Baik itu juga yang di dalam Alkitab, yang disampaikan dalam ibadah atau dalam pertemuan-pertemuan, maupun juga yang Tuhan bicara di dalam hati kita terhadap apa yang Roh Kudus tuntun. Terhadap perbuatannya, ciptaannya, saudara, kebesarannya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa itu adalah perbuatan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita. Nah, bagaimana kita meresponinya? Tentunya, saudara, kalau kita mau tahu bagaimana meresponinya dengan benar, kita harus tahu dulu Allah itu seperti apa. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan, Allah itu roh, saudara. Allah itu roh, boleh ucapkan sama-sama, roh. Allah itu roh. Roh artinya, saudara, tidak bisa kelihatan, bukan jasmani. Dia tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh, tidak bisa ditampilkan, saudara, yang supaya bisa kelihatan. Dan dikatakan Allah itu roh,
bukan jasmani, bukan bisa dijamah, dan barang siapa menyembah atau meresponi dia, ya. Kata menyembah ini berbicara mengenai juga meresponi dia. Allah itu roh, barang siapa menyembah atau meresponi dia, harus menyembahnya atau harus meresponinya dalam roh, yaitu dengan iman, karena kita nggak bisa lihat. Kita harus meresponi dengan iman tanpa kita bisa lihat itu, kita harus percaya dia ada. Dan roh, dan juga meresponinya dalam roh dan kebenaran itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya atau firman-Nya. Saudara tangkap sampai di sini dulu ya. Allah itu roh, gak kelihatan, gak bisa dijamah, gak bisa ditampilkan. Saudara. Karena itu barang siapa yang menyembah dia atau mau meresponi dia, meresponi pribadinya, firman-Nya maupun juga perbuatannya, haruslah meresponinya atau menyembahnya dalam roh dan kebenaran, artinya dengan iman. Gak kelihatan, tapi ada satu tindakan yang kita responi terhadap yang tidak kelihatan itu secara spirit dan juga dalam sesuai dengan firman-Nya. Selain itu, saudara, kita mesti tahu juga kalau kita mau meresponi Tuhan dengan benar, bukan hanya kita tahu Allah itu seperti apa, tapi karakter Allah itu bagaimana? Karakter Allah, ia adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Allah yang tidak kelihatan ini, saudara, yang adalah roh, itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia adalah pribadi. Karena itu bisa kita komunikasikan, kita bisa bergaul, tapi enggak kelihatan. Itu sifatnya spirit, roh. Ya, Allah itu bisa disakiti karena dia punya perasaan. Allah itu bisa punya keinginan yang kita bisa ikuti atau tidak ikuti, saudara. Karena Allah ini adalah pribadi. Dia adalah pribadi. Pribadi yang hidup, saudara. Bukan pribadi yang mati, tapi pribadi yang hidup. Dan kita perlu juga tahu sifat Allah. Sifat Allah itu adalah beberapa yang saya coba tampilkan di sini adalah yang pertama, dia maha kuasa. Allah yang adalah roh, Allah yang punya pikiran, perasaan, dan keinginan itu, dia maha hadir. Maha kuasa, saudara. Dia maha kuasa, artinya dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Bisa melakukan apa saja, tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia pencipta langit dan bumi, dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sebaliknya dia bisa meniadakan yang tidak ada. Yang kedua, Allah itu maha hadir. Dalam kondisi dia roh, saudara ya, dia bisa hadir dimanapun juga dalam saat yang bersamaan. Dia ada di ruangan ini, dia ada di rumah kita, dia ada di Amerika, dia ada di China, dia ada di Taiwan, dia ada di mana-mana, sudah di Afrika, Australia. Dia ada, karena dia maha hadir. Dia sifatnya spirit, saudara. Ya. Gambar ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana sifat Allah, tapi tidak sempurna. Ya. Tetapi kira-kira saudara bisa menggambarkan sifat Allah. Allah itu maha kasih, saudara. Dia tidak bisa membenci, dia tidak bisa ada satu hal yang membuat dia sampai dalam pengertian tidak bisa mengasihi, saudara. Sedemikian rupa Allah itu maha kudus, saudara. Jadi kalau mau ketemu sama dia, saudara, dengan Allah yang maha kudus, tidak bisa tidak ada kekudusan. Maha tahu, Allah itu tahu. Ya. Nggak usah disembunyikan, dia bisa tahu dalam setiap keadaan kondisi pribadi kita, saudara. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Allah itu maha pengampun, saudara. Apapun juga yang kita lakukan, sudah ketika kita datang kepada Tuhan, dia punya pengampunan yang berlimpah. Allah itu maha adil. Di satu sisi dia maha kasih, maha pengampun, tapi juga maha adil. Apabila ada hal-hal yang terjadi yang bukan sesuai dengan kehendaknya, maka akan ada konsekuensi seperti yang dia bisa lakukan. Saudara. Ya, ini hanya beberapa, saya tidak cantumkan semua, supaya kita tahu bahwa bagaimana Allah itu. Karakter dan sifat Allah itu. Nah, saudara, kalau saya lihat, saudara, di dalam Alkitab, ternyata ada beberapa tokoh-tokoh yang punya sikap yang salah kepada Tuhan. Yang pertama tadi, tanpa kita sadari, saudara, atau tanpa orang ini sadari, yaitu Uza, dia bisa menjamah tabut Allah itu. Ya, secara logika itu,
secara logika, secara pemikiran manusia, dia seolah-olah benar. Tapi tanpa sadar dia bersikap salah kepada Tuhan karena dia nggak ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi hati Tuhan. Tuhan ingin menggagalkan perjalanan tabut Allah itu, tapi Usa itu menahan. Karena itu kita perlu hati-hati dalam bersikap kepada Tuhan, jangan dengan pakai akal budi kita. Saudara. Bersikaplah seperti Daud. Pada waktu Daud itu terjadi kejadian seperti itu, dia tenang dulu, dia diam dulu sampai 3 bulan setelah dia tidak melanjutkan perjalanan tabut Allah itu. Tapi dia berdoa, Tuhan kenapa terjadi ini? Tapi ada tokoh lain saudara, kalau kita melihat mulai dari perjanjian lama, saya hanya beberapa saja. Kain misalnya, dalam dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan saudara, kita tahu kalau kita yang belajar sekolah minggu, persembahan Kain itu ditolak sama Tuhan, persembahan adiknya Habel itu diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya itu saudara kepada Tuhan. Kata mempersembahkan sebagian, pertanyaannya adalah sebagian lagi kemana? Ya. Pasti sebagian lagi dia yang simpen. Pertanyaannya saudara, yang dia simpen itu yang lebih baik atau yang lebih jelek? Atau dengan kata lain yang dia persembahkan kepada Tuhan itu adalah yang lebih baik daripada yang dia simpen atau yang lebih buruk. Saya percaya saudara, di mata Tuhan, apa yang Kain itu sudah hasilkan dari hasil pertanian itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Dan segala sesuatu itu ada di dalam tangannya Kain itu. Dia mau mempersembahkan seperti apa. Tetapi saudara, saya percaya ada motivasi yang salah. Ya. Sepertinya Tuhan nggak tahu saudara, dia persembahkan saja sebagian. Dan ketika Alkitab berkata bahwa Allah tidak menerima persembahan Kain, itu bukan Allah marah. Bukan, saya nggak mau persembahan Kain, enggak. Tapi dia seperti gitu, udahlah Kain buat kamu aja semua, nggak usah kasih saya, ambil aja semuanya. Ya. Saudara, seringkali kalau kita melihat atau mungkin ada seorang yang kita mau ya diberi sesuatu gitu ya. Saya ingat pada waktu dulu waktu saya masih anak-anak begitu ya. Mungkin papa mama kita mau minta sesuatu terus kita kasih sedikit ya. Padahal papa mama kita itu cuman godain kita aja. Boleh minta enggak gitu kan sedikit. Terus dikasih sedikit, udah gitu dikasih yang kurang bagus ya. Lalu papa mama kita udah enggak usah, enggak apa-apa buat kamu aja semuanya. Ya. Kain punya sikap yang salah ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia pikir Tuhan enggak tahu saudara. Dia pikir Tuhan ya bawa aja terima apa adanya. Ternyata tidak demikian. Dan dampaknya apa saudara? Dia malah jadi pembunuh adiknya. Dan kita tahu kehidupannya sangat menderita sekali. Saul saudara, ketika dalam satu kali dia harus menunggu Samuel untuk mempersembahkan korban saudara. Dia pikir saudara boleh. Jadi Samuel ini gak datang-datang, ini rakyat ini udah nunggu-nunggu mana nih Samuel gak datang-datang, mana nih Samuel gak datang-datang. Dengan kata lain mungkin dia bilang ini, jadi gak nih ibadah, jadi gak diibadah, gimana? Saul saudara ketakutan. Saul pada waktu lihat begitu banyak orang-orang rakyatnya itu yang mengeluh-elukan gimana. Dia ketakutan ditinggal oleh rakyatnya, dia naik saudara. Dia pimpin ibadah itu, dia mempersembahkan korban yang sebetulnya bukan miliknya, bukan otoritasnya, wewenangnya dia saudara. Dia naik dan dia nggak bisa tunggu Samuel. Akhirnya Tuhan marah sekali saudara. Dan akhirnya dia diturunkan. Padahal Saul itu diharapkan sama Tuhan, disiapkan sama Tuhan untuk menjadi raja seumur hidupnya, bahkan keturunan. Tapi cuma 2 tahun saudara. Gara-gara apa? Salah bersikap sama Tuhan. Kita lihat bangsa Israel kalau saudara baca di Maleakhi, itu mempersembahkan binatang yang buta, yang timpang, yang lumpuh, dikasih kepada Tuhan saudara. Waduh, waktu dikasih kepada Tuhan, sepertinya Tuhan bilang ini gimana nih bangsa Israel. Buat mereka itu semua binatang-binatang yang bagus, tapi buat Tuhan dikasih binatang yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Saudara. Tuhan sampai bilang begini kepada bangsa Israel, coba kamu persembahkan kepada pemimpin-pemimpin, kepada bupati-bupatimu, kepada pejabat-pejabatmu, kasihlah itu binatang buta, timpang, lumpuh. Kira-kira mereka gimana sikapnya? Apakah mereka bersuka cita, mereka berterima kasih? Gak mungkin saudara. Tapi kepadaku kamu kasih yang seperti itu. Saudara, Tuhan marah sekali.
Ananias dan Safira, kalau kita lihat juga di Perjanjian Baru ya. Pada waktu zaman Perjanjian Baru itu ketika Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga dan murid-murid ada gereja mula-mula, saudara, itu semua apa yang menjadi milik itu milik bersama ya. Ada yang menjual hartanya lalu dia bawa kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagi. Nah, adalah sepasang yang namanya Ananias dan Safira ini, saudara. Dia baru menjual tanah ya. Lalu dia bawa hasil penjualan itu kepada Petrus, ya dikumpulkan. Tapi yang dia bawa enggak semua hasil penjualan itu, yang dia bawa hanya sebagian daripada hasil penjualan itu. Ya mirip-mirip kepada dengan kain tadi. Ya, tapi ini di hasil penjualan tanah. Waktu dia bawa kepada Petrus, Petrus nanya kepada Ananias suaminya, saudara. Dia datang lebih dulu yang mempersembahkan. Ananias, apakah itu seluruhnya? Hasil? Ananias bohong, saudara. Ya. Dia bilang, iya hasilnya seluruhnya. Terus Petrus cuma bilang, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Ya. Karena Allah itu pribadi, dia bisa didustai juga. Akhirnya Ananias jeblak mati, pak, ya. Langsung. Tiba-tiba gak lama istrinya datang. Mungkin saya gambarannya seperti ini, si istri tanya, Pak Petrus, tadi suami saya udah datang ke sini. Sudah. Udah mempersembahkan? Sudah. Itu gimana? Kata Petrus. Seluruhnya enggak? Oh seluruhnya. Ngaku yang sama bilang seluruhnya padahal itu sebagian. Jeblak juga. Petrus bilang sama Ananias sebelum mati itu. Ananias, hasil penjualan tanahmu itu ada di tanganmu. Kamu mau kasih berapa sama Tuhan? Itu terserah kamu. Tapi jangan kamu bilang bahwa ini adalah seluruhnya di mata Tuhan. Itu jahat sekali. Itu kamu sikap yang salah kepada Tuhan. Akhirnya mati, saudara. Kita melihat yang terakhir adalah Yudas. Ya, kita tahu bagaimana dia suka mencuri uang kas pada waktu itu, saudara. Dia mencuri. Dia menjual Yesus padahal dia itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dengan teman-temannya. Belajar bersama-sama dari Yesus, mengalami kasih Yesus, mujizat Yesus. Itu luar biasa. Tapi dia bisa seperti itu. Sikap yang salah kepada Tuhan akhirnya, saudara, membuat akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia mati bunuh diri, saudara. Karena itu kita mesti mengerti bagaimana sikap yang benar kepada Tuhan. Nah sebaliknya kalau kita melihat orang-orang di Alkitab, beberapa tokoh di Alkitab yang memiliki sikap yang benar, Habel tadi ya, dibandingkan dengan Kain, Habel ini menjadi peternak, saudara. Apa yang dia persembahkan? Dia persembahkan adalah yang sulung dari hasil peternakannya. Yang gemuk-gemuk, yang buat Tuhan itu yang the best. Yang terbaik dia bisa berikan kepada Tuhan. Dia enggak hitung-hitungan, saudara. Saya percaya bahwa dia punya pikiran gini, ini kan semua dari Tuhan. Ini kan semua milik Tuhan. Kasihlah kepada Tuhan yang terbaik. Dia kasih yang terbaik dan Tuhan menerima. Nuh punya sikap yang luar biasa, saudara. Ketika dia disuruh membangun bahtera yang begitu rumit, saudara. Wah, itu enggak gampang, saudara. Ya perlu bahan-bahan materi, perlu uang, perlu orang-orang. Dan akhirnya, saudara, bahtera itu dibangun dalam waktu yang lama. Menurut catatan seperti 120 tahun, saudara, bahtera itu. Saya bayangin dari awalnya bergairah, tapi Nuh tetap ya setia. Disuruh bangun bahtera itu yang seperti itu di mana? Di atas bukit, saudara. Dia punya sikap yang benar. Oh ya Tuhan suruh bangun di atas bukit, dia bangun di atas bukit. Dan singkat cerita kita tahu bagaimana akhirnya bahwa benar Tuhan itu menghukum dunia ini dengan air bah. Ya hujan 40 hari 40 malam gak berhenti-berhenti. Hanya Nuh dan istri serta anak menantunya itu 8 orang yang diselamatkan beserta dengan binatang-binatang. Yang lainnya gak ada. Kenapa? Karena Nuh bersikap benar. Abraham kita tahu dia menjadi bapak orang beriman. Kenapa? Karena pada waktu dia diminta untuk menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya, mempersembahkan anaknya, dia bisa rela bersikap benar kepada Tuhan. Dia enggak bilang Tuhan gimana sih? Ya Tuhan yang janji, sekarang Tuhan yang ngambil, saudara. Nah ini banyak, saudara, orang pakai kata-kata Ayub, saudara. Ayub itu berkata, ya sudahlah waktu Ayub itu menderita dan istrinya bilang, udah kutuki Tuhan aja lah, mati aja. Lalu Ayub punya kalimat begini, mengapa kamu mau menerima yang baik dari Tuhan, nggak mau menerima yang buruk-buruk dari Tuhan?
Kita perlu hati-hati saudara terhadap ucapan ini. Apakah Tuhan memberikan yang buruk kepada kita? Lalu ada kalimat Ayub yang begini, yang sering dipakai oleh orang Kristen, bahkan mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil saudara. Nah ini si Abraham tidak bersikap begitu. Dia tidak bilang gini, gimana sih Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini sebetulnya cuma ujian untuk Abraham pada waktu itu untuk bagaimana bersikap benar. Dan pada waktu itu Abraham mengerti ini adalah kehendak Tuhan. Dia bisa mempersembahkan saudara. Dia persembahkan. Dan akibatnya Abraham menjadi orang yang dikatakan sebagai bapak orang beriman. Bagaimana Yusuf bersikap benar kepada Tuhan saudara pada waktu dia begitu banyak mengalami pencobaan-pencobaan sejak dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia tidak melakukan yang salah. Bagaimana dia masuk ke dalam sumur, dia nggak melakukan yang salah. Dia menjadi budak, nggak melakukan yang salah. Bagaimana dia di rumah Potifar juga betul-betul dia melakukan yang baik. Sampai digoda oleh istri Potifar. Dia bersikap benar saudara terhadap firman Tuhan. Bahwa yang bukan istri itu nggak boleh ditiduri. Dan Yusuf itu betul-betul pegang itu. Sampai dia masuk penjara. Tapi di penjara pun juga dia tetap bersikap benar. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Sampai dia akhirnya dipakai Tuhan. Diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kita sudah tahu Daud tadi. Bagaimana Daud itu punya sikap yang benar kepada Tuhan. Satu kali dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia mengambil Batseba, istri panglimanya Uria, saudara ya. Dia ambil istrinya itu menjadi, ya dia berzina. Lalu ditegur oleh Nabi Nathan. Singkat cerita Daud tidak berdalih-dalih, tapi dia punya sikap hati yang benar. Dia minta pengampunan dari Tuhan. Bagaimana Paulus ya dalam kehidupan yang begitu banyak penderitaan, saudara. Kalau kita baca penderitaan Paulus, wah rasanya kita orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan gak ada apa-apanya, saudara. Bagaimana Paulus itu, dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang telah menjadi kerugian bagiku, bahkan kuanggap sampah. Dia punya sikap yang benar kepada Tuhan. Dan terakhir tentunya bagaimana Yesus punya sikap yang benar kepada Bapaknya. Jangan kita bilang bahwa Yesus itu adalah Allah, saudara. Dia betul Allah, tapi dia selama di dunia ini, dia adalah manusia 100%. Dan dia belajar untuk mengikuti kehendak daripada Bapaknya. Kita tahu bagaimana di Taman Getsemani, satu kali dia berdoa sudah dalam pergumulan yang begitu berat. Dia bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saudara, dia masih menghormati kehendak Bapaknya. Kalau dia mau berjalan dalam kedagingannya pasti nggak akan seperti itu. Nah hari ini mari kita belajar bersama-sama saudara bagaimana bersikap yang benar terhadap pribadi Tuhan, terhadap firman Tuhan dan terhadap perbuatan Tuhan. Saya mencoba menggambarkan, menginventarisir bagaimana sikap terhadap pribadi Tuhan. Ya. Yang pertama mari kita belajar terhadap pribadi Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan yang seperti apa. Mari kita belajar hormat sama Tuhan. Ya kita mau bilang di mana saja, saudara belajarlah hormat sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan nggak ada, saudara. Di sini ada, di mana ada, di jalanan ada. Tapi bagaimana kita bisa hormat kepada Tuhan. Nah sikap hormat kepada Tuhan tentunya kita tunjukkan bukan dengan sikap gesture kita tunduk. Tapi kita bisa menghargai, tidak ngomong sembarangan, tidak bersikap sembarangan. Gentar kepada Tuhan. Kenapa kita gentar kepada Tuhan? Karena dia bisa macem-macemin kita kalau misalnya kita memang mungkin tanpa kita sadar saudara kita melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Ya Tuhan bisa lakukan apa saja seperti dia lakukan kepada Usa. Lakukan yang terbaik kalau untuk Tuhan terhadap pribadi Tuhan saudara. Biar kita belajar give the best. Mempersembahkan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kasih yang sisa-sisa saudara. Waktu yang sisa, uang yang sisa, tenaga yang sisa kepada Tuhan. Dia layak untuk menerima yang terbaik. Sikap terhadap pribadi Tuhan, kita tidak boleh munafik, tidak bisa pura-pura, tidak bisa bohong. Ya harus terbuka sama Tuhan. Saudara. Kita membangun terus keintiman dengan Tuhan. Kita memohonkan pengampunan atas kesalahan. Ini adalah sikap yang benar terhadap pribadinya. Kita tidak berdalih-dalih dengan Tuhan. Kita menyenangkan, belajar untuk menyenangkan hatinya, saudara. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar, saudara ya, kita ngomong sama Tuhan.
Ya kalau Tuhan ada, kenapa seperti ini? Kalau Tuhan benar, kenapa seperti ini? Saudara, kita sepertinya kayaknya mengkritik Tuhan terhadap pribadi Tuhan, padahal kita yang nggak ngerti. Kita mau menjadi hambanya, artinya mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Kita menyembah kepadanya. Kita selalu menjadikan dia sumber dan berharap hanya kepadanya. Dan kita selalu mau mendekat kepadanya. Ini adalah satu gambaran. Mungkin saudara bisa tambahkan lagi, saudara, beberapa hal di mana saudara bisa melihat, oh sikap terhadap pribadinya itu harusnya seperti apa. Ini hanya supaya dapat gambaran, saudara bisa dapat gambaran bagaimana sikap yang benar terhadap pribadinya. Ya. Renungkan ini saudara, sikap terhadap pribadi Tuhan. Bagaimana dengan sikap terhadap firman Tuhan? Ya, tadi saya sudah katakan firman itu bisa yang tertulis, bisa yang disampaikan seperti ini, bisa yang diberikan kepada hati kita ya, dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita harus percaya penuh dan tidak meragukan akan firman Tuhan. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, ya bedakan antara dengar khotbah sama firman Tuhan. Ya. Kalau khotbah itu bisa masih tercampur pikiran-pikiran manusia. Tapi kalau firman Tuhan itu adalah ayat-ayat Alkitab yang Tuhan sudah tuliskan. Ya, itu pasti nggak ada yang salah. Nah firman itu adalah ketika dibagikan, kita bisa mendapatkan konfirmasi apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita harus percaya dan tidak meragukan. Mentaati firman sepenuhnya saudara. Ketika firman berkata A kita lakukan tanpa ada protes. Kita tidak menambahkan atau mengurangi firman itu saudara. Kita mencari tahu dengan sungguh-sungguh, ada satu kehausan untuk firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dengan baik. Ini adalah sikap yang benar terhadap firman-Nya. Kita tidak menyepelekan. Kita percaya tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah-ubah. Percaya bahwa firman-Nya selalu digenapi. Percaya bahwa firman Tuhan itu sempurna. Menjadikan firman itu sebagai otoritas yang tertinggi. Artinya saudara, kalau misalnya ada hal-hal yang terkait dengan masalah keributan dalam rumah tangga, masalah hal-hal yang terjadi, masalah-masalah yang kehidupan kita, coba cari jawabannya. Apa yang firman Tuhan katakan itu adalah firman sebagai otoritas yang tertinggi. Menjadikan firman itu jawaban bagi kehidupan kita. Cari jawaban itu di firman Tuhan. Hafalkan dan ingat terus firman Tuhan itu. Jangan sampai cuma dengar lalu dilupakan. Ini sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Kita perlu perhatikan bahwa ada konsekuensi atas ketidaktaatan. Karena itu kita harus bersikap benar terhadap firman Tuhan. Bagaimana sikap terhadap perbuatan Tuhan, ciptaan Tuhan, ya, pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi kepada kehidupan kita. Biarlah kita pertama tentunya terhadap ciptaannya, apa yang Tuhan lakukan, kita bisa mengagumi perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, kadang-kadang kita lupa saudara, bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dan kita hanya melihat bahwa apa yang terjadi pada kehidupan kita itu membuat kita tidak bisa mengagumi perbuatan Tuhan. Padahal kalau kita mau melihat ciptaan Tuhan, binatang-binatang, sudah tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang begitu banyak. Wow, kita bisa mengagumi Tuhan. Bagaimana dengan perbuatannya kita bisa memberikan pujian. Ketika kita naikkan pujian, kita sedang bersikap benar kepada perbuatan Tuhan. Kita harus menilai bahwa perbuatan Tuhan itu sempurna dan tidak ada kesalahan apapun juga. Terhadap perbuatan Tuhan kita harus percaya bahwa hanya ada yang baik dan tidak ada yang buruk dari Tuhan, dari perbuatan Tuhan. Terhadap perbuatan Tuhan kita harus mengakui itu memang sulit dicerna dengan akal pikiran manusia. Kadang-kadang kita hanya bisa menerima dan percaya dan membuka hati bahwa perbuatannya itu memang tidak dapat dicerna dengan akal pikiran manusia. Perbuatan Tuhan itu selalu terkait dengan waktu dan cara Tuhan. Kita tidak bisa atur dengan cara kita, dengan waktu kita. Kita mau minta sama Tuhan, sekarang Tuhan, minta dengan cara kita. Tapi perbuatan Tuhan harus kita sikapi bahwa itu terkait dengan waktu dan caranya. Kita harus percaya terhadap perbuatan Tuhan bahwa selalu mendatangkan kebaikan. Kita harus percaya bahwa perbuatan Tuhan itu tidak pilih kasih dan adil. Kita harus percaya bahwa perbuatan Tuhan itu merupakan penggenapan dari firman. Apa yang terjadi pada kita, saudara, itu sebetulnya adalah apa yang merupakan penggenapan daripada firman-Nya. Dan sikap terhadap perbuatannya itu adalah dengan kita mengerti bahwa tidak selalu terjadi seperti yang diharapkan. Kadang-kadang perbuatan Tuhan itu
yang kita pikirkan, saudara, itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saudara, supaya saudara dapat gambaran bagaimana bersikap yang benar terhadap pribadi, firman dan perbuatan Tuhan. Saya sekarang akan mengajak untuk kita sedikit melihat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, supaya saudara dapat gambaran. 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara mulai melihat gambaran, saudara, di satu sisi bagaimana sikap yang benar, bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Sikap kita kepada Tuhan itu menentukan apa yang akan kita alami selama kita di dalam dunia ini. Saya berdoa supaya saudara tidak mengikut dalam kelompok keadaan manusia pada akhir zaman yang memiliki sikap yang tidak benar kepada Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini dan seterusnya, saudara mengambil sikap yang benar kepada Tuhan. Ketika saudara mengambil sikap yang benar kepada Tuhan, maka saudara dan saya kita akan mengalami hal-hal seperti yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita mengambil sikap seperti keadaan manusia pada akhir zaman, jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan siapa-siapa kalau kita mengalami hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena itu saya berdoa sekali lagi, milikilah sikap yang benar kepada Tuhan. Dari gambaran ini, saudara, ini adalah satu gambar bagaimana Maria pada waktu yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dia menuangkan minyak narwastu yang mahal harganya, 300 dinar, dia tuangkan hanya untuk di kaki Yesus, bahkan dia seka dengan rambutnya. Tapi yang lain pada waktu itu khususnya Yudas, melihatnya lain, saudara, bersikapnya lain. Dia enggak lihat Yesusnya, dia enggak bersikap kepada Yesus yang dengan benar. Tapi dia lihat Maria ini membuang-buang uang. Uang yang mahal, minyak narwastu yang mahal harganya 300 dinar. Cuman dituangkan ke atas kaki Yesus. Buat apa? Dikatakan kenapa enggak dijual aja dan uangnya dibagi-bagi ke orang miskin. Ini sikap yang salah, saudara. Logika kita seringkali membuat kita bersikap salah kepada Tuhan. Logika kita, pemikiran-pemikiran kita membuat kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan akibatnya kita bersikap salah kepada Tuhan. Biarlah hari ini sudah menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan kita memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa dan nanti kita akan siapkan perjamuan kudus kita. Ambil waktu sejenak, saudara. Tanpa kita sadari, kita punya sikap yang salah kepada Tuhan, baik kepada pribadinya, kepada firman-Nya, maupun dalam perbuatannya. Dan pagi hari ini kalau kita diingatkan, mari kita belajar. Supaya kita punya sikap yang benar pada Tuhan, pribadinya, firman, dan juga apa yang menjadi perbuatan. Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami yang mungkin tanpa kami sadari, tanpa kami sengaja, kami tidak punya sikap yang benar terhadap pribadi-Mu, terhadap firman-Mu, dan terhadap perbuatan-Mu. Tapi hari ini Tuhan ajari kami bisa bersikap benar kepadamu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini benar.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Ya Tuhan, kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu. Ya Tuhan, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami punya sikap yang benar kepadamu Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu Tuhan, mengasihi. Kasihi ya Tuhan, hanya itu kerinduanku. Ya benar Tuhan, mengasihimu, kasihimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Katakan melayanimu Tuhan, melayanimu ya Tuhan, melayanimu. Sikap yang benar dalam melayani Hanya itu kerinduanku. Sungguh-sungguh Tuhan, melayanimu. Amin. Layanimu Tuhan, hanya itu kerinduan. Hanya itu ya Tuhan, hanya itu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Saudara yang berkata, Tuhan aku mau belajar untuk bersikap benar kepadamu. Saudara boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan akan ingatkan kalau tanpa kita sadar kita bersikap yang salah. Dengan perkataan kita bersikap yang salah kepada Tuhan, pada pribadi, pada firman dan pada perbuatannya. Urabasyana Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan. Engkau akan mengingatkan kami. Roh Kudus yang akan mengingatkan kami untuk kami bisa bersikap dengan benar. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni kalau tanpa kami sadar kami melakukan, kami bersikap yang tidak benar kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita, saudara.